Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pandemi COVID-19 tak lantas membuat ancaman terorisme berkurang. Para pengabdi ideologi kekerasan itu tetap saja bekerja menyebarkan paham sesat mereka, termasuk dengan menyasar badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan para radikal dan teroris tak berhenti beraksi di masa pandemi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Selasa lalu, Rafli menyebut mereka terus mencoba mendapatkan dukungan dari lintas kalangan, termasuk BUMN pun jadi sasaran. BUMN diincar dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara dengan harapan bisa mendapatkan dukungan finansial nantinya. Sebelumnya juga terungkap paham intoleransi dan radikalisme sebagai tahapan menuju terorisme juga disebarkan di sekolah hingga perguruan tinggi, bahkan di institusi pendidikan keagamaan. Banyak pesantren yang bahkan diduga sudah terafiliasi dengan jaringan terorisme. Saat ini setidaknya ada 4 jaringan terorisme di negeri ini. Pertama ialah Jamaah Islamiyah atau JI yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, lalu Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, dan Jamaah Ansarul Khilafah atau JAK yang berhubungan dengan Islamic State. Lalu Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang berpusat di Poso, Sulawesi Tengah. Selain terus mencoba menebar teror, mereka juga turut menyebarkan paham teror ke masyarakat bahkan di tengah pandemi. Artinya, bibit-bibit teroris terus coba disemai untuk kemudian dipanen sebagai agen-agen kekerasan. Semakin banyaknya terduga teroris yang ditangkap sepanjang 2021, yakni 364 orang, menguatkan fakta itu. Jumlah itu meningkat cukup signifikan ketimbang hasil tangkapan 2020, yakni 232 orang. Lonjakan jumlah terduga teroris yang dibekuk tak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kendati demikian, peningkatan jumlah terduga atau tersangka teroris merupakan alarm bagi kita semua untuk tetap waspada. Harus disadari bahwa di sekitar kita teroris belum habis. Tak cukup sekedar deteksi, perlu ada tindakan nyata dan lebih masif lagi untuk melawan infiltrasi itu. Pimpinan BUMN dan lembaga negara juga harus lebih peduli serta bisa memastikan tidak ada karyawan yang terinfeksi oleh virus terorisme lalu mentransmisikannya. Mencegah dan memberantas terorisme bukan cuma tugas aparat. Peran serta seluruh elemen masyarakat juga diperlukan agar terorisme tak terus merajalela. Ya, pemirsa, Polri bakal memetakan atau melakukan mapping masjid-masjid se-Indonesia. Upaya itu dalam rangka mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme lewat rumah ibadah. Kita akan melihat terlebih dahulu quote yang disampaikan dari pihak Mabes Polri. Dalam hal ini adalah Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Brigjen Umar Effendi. Ia mengatakan bahwa masjid ini sekarang warnanya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semi keras, dan sebagainya. Di mana Direktur Keamanan Negara atau Kamnek Badan Intelijen dan Keamanan BIK Polri Brigjen Umar Effendi dalam halakah kebangsaan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Januari 2022 lalu mengatakan masjid ini perlu dipetakan, yang mana yang moderat dan mana yang tidak. Kita akan simak penjelasan lebih selengkapnya berikut ini. Wilayah paling banyak penangkapan terduga teroris selama periode 2021 adalah Sulawesi Selatan, lebih dari 30 orang, Jawa Timur, 35 orang, Sumatera Utara, 33 orang, DKI Jakarta, 21 orang, Jawa Tengah, 19 orang, Lampung, 17 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi lahan subur bagi penyebaran dan pengembangan paham ekstremisme yang dapat berujung pada aksi teror. Metode yang paling banyak dijalankan oleh kelompok ekstremis dan teroris dalam penyebaran pemahamannya, yang pertama melalui media elektronik, chat, media sosial, webinar, bedah buku, hoax blasting,
dengan konten sara dan provokasi kebencian dan mengangkat isu kegagalan program pemerintah. Berikutnya adalah metode diskusi langsung atau tatap muka yang dilaksanakan secara terbatas. Kemudian, pengaruh komunitas atau kalangan terdekat lingkungan tempat tinggal, seperti keluarga, lingkungan kerja, sekolah, organisasi, aktivitas keagamaan, hobi, dan lain sebagainya. Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak, mohon maaf. Jadi masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam. Ada yang hijau, ada yang... Ya, itu adalah pernyataan dari pihak Mabes Polri. Kemudian bagaimana statement yang disampaikan dari pihak BNPT? Kami kutip dari medcom.id, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid mengatakan perlu pemetaan masjid mana yang moderat dan yang sering disalahgunakan. Ini adalah detailnya atau lebih rincinya statement disampaikan oleh Brigjen Ahmad Nur Wahid. Ini harus di mapping atau dipetakan. Masjid mana yang moderat, masjid mana yang sering disalahgunakan. Nah, itu harus ada mappingnya, harus ada datanya. Jadi tidak bisa asal pilih, kemudian asal tunjuk, tetapi harus ada bukti otentiknya, baru dilakukan pemetaan-pemetaan lebih lanjut oleh pihak terkait. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia, pemirsa, melalui Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau BPET Majelis Ulama Indonesia, mendukung langkah Polri dan BNPT. MUI berharap warga dan ulama ikut mencegah terorisme. Kita simak pernyataan selengkapnya. Kami mungkin bisa mendorong di level kebijakan, melakukan kontra radikalisasi, kontra narasi, dan yang lain. Tapi problem terorisme itu ada di akar rumput. Perlunya MUI di level kabupaten, kota, provinsi untuk mendorong masyarakat dalam konteks misal pencegahan pendanaan terorisme. Mendorong para kader ulama yang selama ini ada pendidikan kader ulama di MUI untuk bisa mewanti-wanti masyarakat, mewanti-wanti umat Islam agar mendonasikan hartanya kepada lembaga-lembaga yang memang memiliki kredibilitas dan rekam jejak nasionalisme kebangsaan yang jelas. Kita akan lihat data berikutnya, pemirsa, terkait jumlah terkait dengan populasi umat Islam di Indonesia per tahun 2020. Ini sebanyak 229 juta jiwa. Dan kemudian kalau kita melihat jumlah masjid yang ada di Indonesia, ini ada sekitar 287 ribuan atau tepatnya 287.064. Sedangkan untuk musola 345 ribuan atau sekitar tepatnya adalah 345.336. Data ini kami kutip pertanggal 31 Januari 2022 atau hari ini, pemirsa, dari situs Sistem Informasi Masjid milik Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian dari situs yang sama kita akan melihat 6 provinsi dengan jumlah masjid terbanyak. Kita melihat bahwa dari yang muncul di layar kaca kita saat ini, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah masjid terbanyak di Indonesia. Kemudian diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Lampung, dan juga Sumatera Utara. Sementara jumlah musola terbanyak ini ada di Jawa Timur. Kalau yang tadi masjid, ini adalah musola. Musola terbanyak ada di Jawa Timur dengan jumlah 100.148. Kemudian berikutnya ada di Jawa Tengah sebanyak 90.543. Kemudian Jawa Barat 45 ribuan, Sumatera Utara 12.000, dan juga Lampung ini sama-sama angkanya sebanyak 12 ribuan. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat atau menyimak pernyataan dari Dewan Masjid Indonesia di mana rencana polisi akan memetakan gerakan terorisme di masjid mendapat juga respon dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut, terorisme berasal dari rumah kontrakan. Namun saya ingin sampaikan bahwa tidak ada radikalisme yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Kalau mau yang radikalisme, hampir semua yang bikin bom, bikin radikalisme, bikin kelompok-kelompok itu dari rumah kontrakan. Jadi kalau memang begitu masalahnya, ya periksa semua rumah kontrakan, karena di situ yang bikin bom, di situ makanya di situ yang dibayar di rumah. Tidak pernah ada dibayar di masjid macam-macam. Bahwa ada ustadz-ustadz yang bicara amal ma'ruf nahi mungkar, itu tergantung
temanya, masalahnya. Tapi bahwa ada yang mengkritik itu ada di masjid. Tapi itu kritikan amal ma'ruf nahi munkar. Di dalam rangka meruntuhkan negara. Ya. Kalau memang ada yang bicara di masjid ingin memberontak kepada negara, silakan tangkap. Tapi tidak secara umum begitu masjid berbuat begitu.